Berita Sumsel 24 jam hari ini, dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, pemerintah Kota Palembang membagikan 10.000 bendera merah putih di 18 kecamatan. Wali Kota Palembang Hartojoyo turun langsung membagikan bendera kepada warganya di Simpang 5 DPRD Sumsel. Ia menghampiri satu persatu kendaraan roda 4 dan mengetok kaca mobil sambil menyodorkan bendera merah putih. Pembagian bendera merupakan tindak lanjut dari Gerakan Nasional Pembagian Bendera sebanyak 10 juta lembar. Di Palembang, pembagian bendera menyasar 18 kecamatan sebanyak 10.000 lembar. Kemacetan sedikit terjadi selama 15 menit saat forum komunikasi pimpinan daerah membagikan bendera. Tidak hanya pengemudi mobil, pengendara sepeda motor pun turut mendapatkan bendera merah putih. Bendera merah putih dengan berbagai ukuran ini merupakan sumbangan dari aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Palembang dan partisipasi masyarakat. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palfresh.com. Pemirsa, Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa membagikan bendera merah putih di kawasan Rumah Susun, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil. Kedatangan Ratu Dewa menarik perhatian dan antusias warga di kawasan perumahan padat penduduk ini. Ratu Dewa secara bergantian mendatangi rumah warga, mengetuk pintu, berdialog sebentar, lantas menyerahkan bendera merah putih berukuran 10 x 20 cm. Ada pemandangan cukup menarik, beberapa warga mendatangi Ratu Dewa sambil membawa bambu. Rupanya warga ingin bendera langsung dipasang di bambu tersebut. Ratu Dewa cepat tanggap, ia membantu mengikatkan bendera merah putih di bambu yang dibawa warga, selesai warga pun puas. Sebelum pembagian ini, Ratu Dewa mendampingi Wali Kota Palembang Hartojoyo dan Forkopimda membagikan bendera merah putih kepada pengendara mobil dan motor yang melintas di Simpang 5 DPRD Sumsel. Bahwa ini adalah gerakan 10 juta bendera merah putih di Sumatera Selatan. Palembang kebagian 10.000 bendera. Ini tiada lain untuk sebuah gerakan agar masyarakat paham dan tahu cinta merah putih sebagai pembangkit jiwa nasionalisme dan NKRI. Artinya mulai sekarang kita kemarin COVID-19 tentu kita semarakkan peringatan 17 yang akan datang. Maka dari itu ke seluruh elemen masyarakat, gerakan ini mudah-mudahan akan tersebar di seluruh yang ada di Kota Palembang. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palfresh.com. Sebagai wujud kegembiraan dalam menyambut peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, warga RT 21 RW 07 Batu Jajar Sukarami menggelar lomba jalan santai yang diikuti warga setempat akhir pekan lalu. Acara dilepas oleh Ahmad Zulinto SPDMM, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang yang juga merupakan warga RT 21 dari depan Masjid Al-Amanah Lorong Haji Cikmit Palembang. Dilepas dengan petasan pita yang dibunyikan Ahmad Zulinto dan Ketua RT 21 Syahrul Effendi, warga RT 21 dengan tertib mulai menempuh rute jalan santai yang sudah ditetapkan panitia. Walau tidak terlalu jauh, namun rute jalan santai tersebut cukup membuat keringat bercucuran. Semua peserta tampak bersemangat mengikuti lomba jalan santai. Tua, muda, anak-anak, pria, dan wanita berjalan beriringan meninggalkan titik start di depan Masjid Al-Amanah menuju jalan besar dan berkeliling menuju titik akhir kembali di depan Masjid Al-Amanah. Ketua RT 21 Syahrul Effendi mengatakan lomba jalan santai merupakan salah satu kegiatan dalam rangka meramaikan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu bertepatan dengan tanggal 17 Agustus, pihaknya akan menggelar ragam lomba untuk anak-anak, remaja, dan dewasa. Untuk perlombaan anak-anak mulai dari lari karung, makan kerupuk, lari kelereng dengan sendok, memindahkan bendera. Lalu memasukkan benang dalam jarum dan memasukkan pensel dalam botol untuk remaja. Untuk bapak-bapak, sepak bola pakai sarung, lomba tarik tambang, panjat pinang, kuis sambung lagu, dan karaoke. Sementara untuk ibu-ibu, joget balon, memindahkan tepung, lomba bakiak, dan sambung lagu. Sedang yang paling heboh lanjutnya adalah joget mau mereh yang bisa diikuti semua umur. Sementara itu, saat tiba di titik finish, para peserta lomba jalan sehat menarik nomor undian dengan hadiah door prize yang akan dibagikan pada puncak acara peringatan 17 Agustus di RT 21. Elia, salah satu warga yang ikut dalam jalan santai itu, mengaku sengaja mengajak keluarganya untuk turut serta meramaikan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia selain mencari keringat. Reporter dan juru kamera Sulis Utomo, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini, pasar gelap alat kesehatan ilegal berhasil dibongkar di Reskrim Sus Polda Sumsel. Saat ditangkap, pelaku berinisial HN sedang melayani penjual secara online di rumahnya di kawasan Bom Baru.
Anggota Ditreskrim Suspolda Sumsel berhasil mengungkap perdagangan alat kesehatan atau alkes ilegal secara online. Dari hasil bongkar pasar gelap ini, anggota mengamankan 1 orang tersangka berinisial HN dan ribuan alat kesehatan. Direktur Ditreskrim Suspolda Sumsel, Kombes Pol M. Barli Ramadhani mengatakan, penangkapan tersangka merupakan hasil undercover buy di toko miliknya yang dijadikan tempat tinggal di kawasan Bom Baru, Senin sore awal pekan kemarin. Saat itu tersangka berinisial HN sedang melakukan pemeriksaan pemesanan di akun online-nya dengan menggunakan komputernya. Dari hasil penangkapan, anggota mengamankan alat kesehatan produksi impor dan lokal, mulai dari alat ortodontik, perawatan gigi, pemutih gigi, tambal gigi, hingga pemutih gigi sebanyak 5.564 pieces. Modus mereka adalah dengan melakukan penjualan melalui online. Dan rekan-rekan lihat dalam di sini, inilah barang-barang dinas yang mereka jual dengan media online. Ada dari minuman dari luar, ada juga dari dalam juga ada. Nanti jelaskan untuk rekan-rekan yang kepada kita, termasuk juga ungkap kasus untuk alat-alat kesehatan berupa ortodontik kalau tidak salah ya, alat-alat gigi. Dia memasarkan, ya tidak memiliki izin dari pemerintah. Pemasoknya dia juga menggunakan media online juga dari luar. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Bahasa yang Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Betani Kasusmanda, sampai jumpa.